wasallam. Dan sahabat ini termasuk kepada menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Tidak asing lagi bagi kita, namanya adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Satu ketika pernah Sayyidina Ali menyampaikan, "Inna as'abal a'mali arba'u hisalin." Sesungguhnya amal yang paling sulit, amal yang paling susah itu ada 4 amal. Yang mana kita tahu semakin sulit, semakin susah untuk mengerjakan sebuah amal kebaikan. Al-ujrah biqadril masaqah. Maka pahala dari Allah Subhanahu wa taala melihat dari bagaimana sulit dan tidaknya kita dalam mengerjakan suatu amal perbuatan. Maka semakin sulit untuk melakukan dan mengerjakan sebuah amal, maka semakin besar pula lah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 4 amal yang sangat sulit. Mana amal yang sangat sulit menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Dan apabila Anda dan kita semua mampu melakukannya, maka kita sudah termasuk kepada orang-orang yang diberikan kekuatan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah amal-amal kebaikan. Amal yang sangat sulit yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Mampu memaafkan kesalahan orang lain dikala kita sedang marah. Mampu mengendalikan emosi kita, mampu mengontrol emosi kita. Pertama, amal yang sangat sulit, al-afwu indal ghadab. Mampu memaafkan orang lain dikala kita sedang marah. Itu merupakan sifat orang yang bertakwa dan akan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ini semua surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi Allah janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa di antara sifat orang yang bertakwa dalam ayat selanjutnya? Allah melanjutkan ayatnya dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 134, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya dikala susah ataupun senang, dikala lapang maupun sempit. Wal kadiminal ghaidha, orang yang akan mendapatkan surga yang tadi adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang mudah memaafkan orang lain. Rekan-rekan, di sini yang pertama adalah amal yang sangat sulit, al-afwu indal ghadab. Kemudian yang kedua, amal yang sangat sulit menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal judu fil usrati, tetap bermurah hati meskipun dalam keadaan sempit. Kalau kita sudah bisa seperti ini, maka dalam keadaan lapang kita akan lebih dermawan lagi, karena dalam keadaan sulit kita tetap mampu bermurah hati. Kemudian yang ketiga, amal yang sangat sulit menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wal iffatu fil khalwati, mampu menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjaga diri dari berbagai kemaksiatan fil khalwati, dalam keadaan sedang sendirian. Kalau dalam keadaan sedang sendirian, kesempatan itu banyak,
Tidak ada yang melihat kita kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dalam keadaan sendirian kita bisa menjaga diri kita, maka otomatis dalam keadaan banyak orang kita akan lebih terjaga lagi. Karena dalam keadaan sendirian saja kita yakin Allah Maha menatap, Allah Maha melihat. Luar biasa ancaman yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang gemar bermaksiat dalam keadaan sendirian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tauban, la'alamanna aqwaman ala ummati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat akan berdiri, akan diketahui ada seorang dari umatku yang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bihatanatin, dengan berbagai kebaikan. Ditampakkan oleh Allah amal salatnya, amal zakatnya, amal puasanya, berbagai amal kebaikannya. Akan tetapi sayang sekali, faja'alallahu haba'an manthura, Allah menjadikan setiap pahala kebaikannya dihancur leburkan. Allah hancurkan, Allah hilangkan amal kebaikannya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, sifatilah orang seperti itu. Kami khawatir, kami takut, kami terjerumus kepada sifat-sifat semacam itu. Berikan penjelasan kepada kami ya Rasul, siapa orang semacam itu? Rasul melanjutkan, mereka adalah teman-temanmu, mereka adalah teman-teman kita, yang mana biasa melakukan sholat sebagaimana kalian sholat, biasa membaca Al-Quran sebagaimana kalian membaca Al-Quran, biasa melakukan berbagai amal-amal kebaikan bareng-bareng bersama kalian. Akan tetapi ketika dia sendirian, dia mencoba melakukan berbagai kemaksiatan. Dia lebih takut kepada suara kucing yang masuk kepada bilik kamarnya ketimbang dia meyakini dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Dat yang Maha melihat, Dat yang Maha mendengar. Jangankan ucapannya, innallaha alimun bidatis sudur, Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hatinya. Masyiral muslimin rahimakumullah, ini sangat luar biasa sekali. Kita melakukan kemaksiatan dikala kita sedang sendirian, Allah akan hancur leburkan amal-amal kebaikan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita bisa terhindar dari perbuatan itu. Amal yang tersulit yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyampaikan perkataannya, yaitu wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarju, mampu mengatakan kebenaran sekali benar tetap benar meskipun kepada orang-orang yang ditakutinya. Siapapun yang ditakutinya, tidak ada yang lebih ditakuti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kebenaran maka akan disampaikan. Dan ini semua yang empat ini merupakan amal-amal para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-afu indal ghadab, mampu memaafkan orang lain meskipun dalam keadaan marah. Yang kedua adalah wal judu fil usrati, tetap bermurah hati meskipun dalam keadaan sulit ataupun sempit. Yang ketiga adalah wal ifatu fil khalwati, tetap terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dikala sedang sendirian. Dan yang terakhir wa qaulul haqqi liman yakhafu aw yarju, tetap mampu dengan lantang mengatakan sebuah kebenaran meskipun kepada orang-orang yang ditakutinya. Lihat kisah-kisah para nabi terdahulu. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Raja Ramses dan Patih Haman yang disebut dengan gelarnya Fir'aun. Nabi Ibrahim alaihissalam sang Khalilullah berhadapan dengan Raja Namrud. Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan Abu Jahal, Abul Uzza alias Abu Lahab, Abu Sufyan, berhadapan dengan tokoh-tokoh kafir Quraisy. Tapi beliau tetap lantang menyatakan kebenaran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita semua bisa mencontoh dan kita semua mampu meneladani para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua mampu mengamalkan dan mampu melakukan 4 amal paling sulit menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini. Semoga banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.